Udah lupain deh semua indikator yang bikin pusing dan garis tren yang sering banget PHP. Kali ini kita bakal bahas cara membaca pasar secara langsung. Sebuah strategi yang jauh lebih bisa diandalin buat ngerti kemana harga itu bener-bener mau pergi. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget ya. Apa semua metode analisis tren yang udah kamu pelajari itu beneran ampuh? Gimana kalau ternyata ada cara buat ngintip kemana harga bakal bergerak, bukan buat besok atau sejam lagi, tapi ya sekarang ini juga? Nah, jawabannya itu namanya order flow. Ini bukan soal nebak-nebak tren di masa depan, tapi soal ikutin aja aliran harga yang terjadi saat ini, detik ini juga. Ini tuh trading yang paling jujur, apa adanya, responsif, dan yang pasti bisa dipegang ngomongannya. Biar gampang, bayangin aja ini kayak aliran sungai. Tugas kita tuh bukan nebak di kelokan mana sungai bakal belok, tapi ngelihat sekarang arusnya lagi deras kemana, ya udah kita ikutin aja. Kuncinya itu fleksibel dan siap bereaksi sama perubahan real time. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Inti dari strateginya. Terus, gimana caranya kita bisa ngelihat aliran ini dengan jelas? Jawabannya ada di satu sinyal rahasia dengan probabilitas tinggi yang bakal kita bedah tuntas, yaitu pola engulf. Dan ini nih yang bikin seru. Pola ini tuh sinyal kunci yang andal banget. Biasanya informasi kayak gini tuh cuma dibagikan di tempat-tempat eksklusif, jadi pastiin kamu perhatiin baik-baik ya. Dan namanya adalah pola angles. Jangan salah sangka dulu. Ini bukan pola candlestick biasa yang gitu-gitu aja. Ini tuh sinyal pergeseran kekuatan di pasar. Kayak petunjuk yang jelas banget kapan arah market kemungkinan besar bakal putar balik. Terus engulfing itu apaan sih sebenarnya? Gini, bayangin zona supply dan demand itu kayak markasnya para seller atau buyer. Nah, engulfing itu terjadi pas harga dengan kuatnya nembus dan berhasil tutup di luar salah satu markas penting ini. Ini tanda yang jelas banget kalau peta kekuatan di pasar udah berubah. Tapi tunggu dulu. Nggak semua penembusan itu bisa disebut engulf. Aturannya ketat. Pertama, harus terjadi di zona supply atau demand yang asli, bukan level support resisten biasa. Kedua, harga harus benar-benar lewat total nembusin seluruh zona itu. Nah, ini dia rahasianya. Dengerin baik-baik. Zona kecil yang terbentuk tepat sebelum harga nembus kencang, itulah titik emas buat kita masuk. Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Satu engulf itu jarang banget sendirian. Dia itu pemicu yang memulai reaksi berantai. Persis kayak efek domino yang ngejatuhin balok satu persatu secara berurutan. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana cara kerjanya. Coba perhatiin contoh ini. Waktu zona demand pertama berhasil ditembus atau di-engulf, pasar itu nggak langsung berhenti. Target selanjutnya udah jelas, zona demand yang ada di bawahnya. Terus pas zona kedua di-engulf, ya prosesnya ngulang lagi. Ini tuh kayak kita dikasih peta jalan yang nunjukin di mana perhentian harga selanjutnya. Sip, kita udah bisa nih ngenalin sinyalnya. Pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling penting, gimana caranya kita ngubah sinyal ini jadi cuan? Yuk kita bedah strategi buat masuk pasarnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya buat kamu. Setelah kamu lihat ada pola engulf yang valid, gimana persisnya cara kamu neken tombol buy atau sell itu? Ternyata ada dua pendekatan utama buat ini. Yang pertama, namanya entry level. Gampangnya ini kayak pasang dan lupakan. Kamu pasang limit order persis di ujung zona yang baru terbentuk, nggak perlu nunggu konfirmasi apa-apa. Atau, cara kedua, entry aksi harga. Di sini kamu lebih sabar, nungguin sinyal tambahan kayak pin bar muncul dulu, buat mastiin harga emang mau balik arah. Baru deh kamu masuk. Milih antara dua cara masuk ini, ini keputusan krusial banget. Karena pilihanmu ini bakal nentuin risikomu, potensi untungmu, dan yang gak kalah penting, seberapa tenang atau deg-degannya kamu pas lagi trading. Gini, entry level itu menang di hitung-hitungan. Stop loss-nya bisa lebih tipis, jadi untungnya bisa lebih cepat datang. Bahkan kamu bisa jadi udah profit pas trader lain baru mikir-mikir mau masuk. Sebaliknya, nunggu konfirmasi aksi harga itu rasanya lebih aman buat mental. Lebih nyaman, tapi ya kenyamanan itu ada harganya. Dan coba lihat tabel ini deh. Ini jelas banget perbedaannya. Lihat, target profit 1R buat yang pakai entry level itu seringkali ada di titik yang sama dengan titik masuknya orang yang pakai entry aksi harga. Gila kan? Ini keuntungan matematis yang luar biasa besar kalau kita ngomongin jangka panjang. Jadi, intinya apa? Intinya, terutama buat kamu yang main di time frame kecil, di mana setiap pergerakan kecil itu berharga,
Entry level dengan stop loss-nya yang ketat itu seringkali jadi pilihan terbaik. Kamu dapat rasio risk-reward yang jauh lebih oke dari awal. Tapi, milih entry level itu bukan cuma soal teknikal loh. Ini ngebawa kita ke pertarungan yang paling berat dalam trading. Perang psikologis yang terjadi di dalam kepala kita sendiri. Coba deh renungin kalimat ini baik-baik. Pasar itu seringkali aneh. Dia ngelakuin hal yang paling nggak kita duga dan paling nggak bikin kita nyaman. Kalau mau sukses, kita harus belajar buat ngelawan perasaan dan insting alami kita sendiri. Iya, saya tahu. Masang order di satu titik tanpa nunggu konfirmasi, itu rasanya ngeri-ngeri sedep kan? Memori rugi di masa lalu pasti langsung muncul, bikin kita ragu-ragu. Tapi, disinilah bedanya trader sukses sama yang enggak. Trading yang profit itu seringkali justru nuntut kita ngelakuin hal yang rasanya paling nggak enak. Jadi, pada akhirnya semuanya kembali ke sini. Strategi ini ngasih kamu sinyal yang jelas berdasarkan apa yang terlihat di chart. Tantangannya adalah kamu punya disiplin nggak buat trading berdasarkan sinyal itu, atau kamu malah ngebiarin rasa takut dan ragu apa yang kamu rasakan yang ngambil alih. Pilihannya ada di tanganmu.